Topik yang akan saya bahas hari ini nih sebetulnya ada dua seri ya. Jadi akan dibawakan hari ini dan akan dibawakan bulan depan. Ada banyak orang yang bertanya, Pak, kalau dibawa dalam kotak kan potong-potong tuh diambil yang depannya aja. Saya ingin dapat yang lengkap. Wah, saya bilang kalau bang nggak bisa, tapi kalau pengajaran cerita ini mungkin bisa. Bapak Ibu, jadi topik ini akan menyambung dengan topik yang akan diberikan di bulan depan. Tetapi sebelumnya, Bapak Ibu, Anda harus ngerti dulu puji nama Tuhan terkait dengan semua yang saya mau bawa hari ini. Uh, Human ID ini pikir nggak ada ini nggak masuk di topik hari ini, tapi pelajaran yang baru harus ngerti ya. Human ID uh, yang seharusnya akan diluncurkan pada 7 Agustus 2025 ternyata diundur karena sebenarnya payment ID kan 2027, jadi 2 tahun dari 2027 itu akan nanti merangkum bagian-bagian mana saja yang akan dimasukkan ke dalam payment ID dan kemudian 2029 itu baru diterapkan mengenai topiknya. Ternyata sampai hari ini tidak bisa, Bapak Ibu. Kita harus melihat terus konteks ini. Nanti kalau topiknya sudah dekat atau sudah mau tiba waktunya dan Tuhan datang, ya saya akan bagikan bagi Bapak Ibu apa yang akan terjadi. Tapi Indonesia sepertinya kita belum bisa untuk mengakomodir semua ini karena negosiasi belum jalan. Bapak Ibu bisa matikan mute-nya mikrofon Anda. Negosiasi yang belum jalan dan berhubungan dengan satu misalnya kalau payment ID itu untuk QRIS-nya, untuk ke OVO, untuk dana GoPay itu satu perusahaan dibutuhkan yang padahal hari ini lembaga PDP ya, jamin data pribadinya belum ada Pak Ibu. Nah, topik ini menjadi sebuah angin segar Pak Ibu. Jadi itu saja yang topik baru. Bapak Ibu, Anda sudah melihat di YouTube ada banyak topik. Kalau Anda melihat YouTube, Anda mengerti siapa sih orang tokoh yang paling sering berdebat, Bapak Ibu tahu ya. Di sini di YouTube yang kata Kristen yang paling besar adalah topik perdebatan dieters orang Kristen dan orang non Kristen itu berdebat dengan bahasa yang paling kasar yang ada di muka bumi. Tapi saya katakan bahwa kenapa sih kita nggak turun tangan ini? Tapi menurut saya memang dia harus seperti itu. Jadi Pak Ibu, perdebatan itu akan berjalan dan itu akan memiliki pasarnya sendiri. Tapi Bapak Ibu kalau Anda melihat ya sebetulnya perdebatan itu tuh entah apa topik apa sih yang bisa didebatkan. Kita membaca dalam firman bahwa antikristus itu nah juga anti pada Kristus ya menolak Kristus. Jadi menolak keilahian Tuhan Yesus dan mereka mengatakan bahwa Yesus kan Tuhan, Yesus itu manusia, Yesus seorang urusan, Yesus seorang apakah nabi dia manusia banyak sekali perdebatan itu dari banyak. Bapak Ibu, kalau saya melihat pada topik-topik itu, saya mengerti bahwa sebetulnya di muka bumi ini satu hal yang sulit didapati oleh seseorang, mengerti oleh seseorang, dipahami seseorang adalah bagaimana seorang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu perlu iman. Anda pakai pola pikir, pemikiran Anda, Pak Ibu, kalau Anda gunakan Halo Pak Aruna, minta maaf suaranya agak putus-putus Pak. oke, udah Bapak Ibu bisa saya ya, oke bisa, baik. Second kali. Pak Solan minta apa kalau nanti ada masalah angkat saja. Bapak Ibu, yang terjadi hari ini adalah perdebatan itu menurut saya harus diterima dengan iman. Sebab kalau Bapak Ibu percaya sama Tuhan Yesus, dasarnya itu harus iman. Tidak bisa yang lain. Nah, iman itu bagaimana? Baiklah Bapak Ibu, saya akan mengatakan bahwa ada berkata Yesus Tuhan.
Kalau dia Tuhan, kenapa dia membangkitkan, dibangkitkan oleh orang seseorang dong? Kalau dibangkitkan berarti ada orang kedua yang membangkitkan, ada pihak dua yang membangkitkan Tuhan Yesus. Kalau Anda membaca di firman Bapak Ibu di Alkitab Anda membaca dari Yohanes 10, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 10, kita baca ayat 17 ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima nyawaku kembali. Tidak sampun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikan nyawaku kehendakku sendiri. Berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambil nyawaku kembali. Inilah tugas yang aku terima dari Bapakku. Pak Ibu, dari hal itu kita jelas loh. Oke, Pak Ibu, Eh, suaranya nggak jelas ya? ya, masih ada putus-putus Pak Rona. Pak Rona, apa karena menggunakan alat nggak Pak Rona? Iya, saat ini. Atau saya copot saja alatnya ya. Iya, kalau bisa dicopot boleh Pak Rona. Ya sepertinya mungkin ada masalah dengan mikrofonnya, Pak. Bapak Ibu sudah jelas ya? Pak, ini jelas Mas? Pak. Ya, Oh, oke, ya. Sudah, nggak usah pakai ini. Jadi, saya akan kembali mengutip Yohanes 10, 17-18. Yesus itu memiliki dua kodrat. Satu pribadi, dua kodrat ya. Kalau Bapak Ibu dan saya adalah satu pribadi, satu kodrat. Tetapi Tuhan Yesus itu punya satu kodrat, satu pribadi dan dua kodrat. Kodrat manusiawi dan kodrat ilahi. Jadi di Alkitab Bapak Ibu akan menemukan dua hal ini. Anda akan menemukan Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Ya, Anda akan menemukan itu. Anda juga menemukan bahwa Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah. Anda akan temukan itu. Tetapi dalam Yohanes 10 Anda menemukan Tuhan mendapatkan kemampuan, memiliki satu kemampuan untuk menyerahkan dan mengambilnya kembali. Tuhan punya dua kodrat, ilahi dan manusia. Nah, kodrat itulah yang menjadikan pemahaman di antara Bapak Ibu dan Saudara sekalian mengenai siapa Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu sebetulnya melihat dalam sebuah kisah ya, Anda kalau ditanya, saya akan gambar Bapak Ibu, hari ini banyak yang gambar, saya akan gambar dengan banyak. Bapak Ibu lihat saja gambarnya. Nih Bapak Ibu, gambar ini. Sebentar, saya tunggu ini dulu. Oke. Yes, Bapak, gitu ya. Ini adalah firman. Ini Roh Kudus. Kalau Anda mengerti konteks Bapa, Anda sangat tahu bahwa Bapa dan firman itu adalah berbeda. Firman Tuhan itu bukan Bapa. Dan Bapa itu bukan Roh Kudus. Anda juga tahu bahwa firman itu bukan Roh Kudus. Jadi Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan firman, dan firman bukan Bapa. Tetapi Anda mengerti bahwa di sini bahwa Bapa, firman, dan Roh Kudus itu disebutkan sebagai God, ilahi. Kalau Anda pernah melihat gambar saya ini, yang ini, Anda siapa yang baru pertama kali melihat yang baru saya gambar pertama kali, mungkin ada di tempat ini. Kalau Anda melihat gambar ini,
Anda mengerti bahwa gambar ini gaya barat. Bapak Ibu tahu gereja itu punya koneksi. Yang terbesar didirikan 1886 itu adalah namanya Church of God. Yang kedua yang terbesar namanya Assembly of God. Yang ketiga Foursquare Gospel, itu nggak ada di Indonesia, jarang itu. Nah, Church of God itu dari Amerika, Assembly of God juga dari Amerika. Nah, kalau Anda Ibu ngerti dari Amerika, dari Barat Amerika. Nah, pola gambar ini adalah polanya Western. Western. Jadi ini pola gambar gaya Barat. Kita banyak menerima gambar ini kalau mereka menjelaskan soal Tritunggal. Itu banyak sekali yang terima gambar ini. Nah, Bapak Ibu, tetapi kalau Anda bersama saya, Pak, kalau saya kan ini dari timur, bagaimana saya menjelaskan konsep keilahian Tuhan Yesus dan Bapa dan Roh Kudus dalam versi timur? Kalau Bapak Ibu tahu versi timur, baiklah saya akan hapus lagi. Ini sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Saya ini pribadi, saya punya perkataan, saya juga punya roh. Apa yang terjadi dalam diri saya? Diri saya punya kata-kata, saya punya roh. Itu mengacu kepada Tuhan. Jadi saya adalah gambaran tidak sempurna daripada Tuhan. Tetapi uniknya, kalau Tuhan itu firmannya bisa jadi manusia, sedangkan firman saya yang nggak bisa jadi manusia, gitu ya. Nah, ini pribadi kealahan. Hinggaplah seperti ini. Ini Bapak tuh ini. Bapak punya firman. Dan firman itu keluar dari Bapak. Firman keluar dari Bapak. Dan menjadi manusia. Nah, kalau Bapak Ibu melihat dalam Yohanes 8, 42 dikatakan, kata Yesus pada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, engkau akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Tuhan Yesus keluar dari sini. Jadi manusia. Jadi ini Bapa, Tuhan keluar dari sini. Gitu. Jadi manusia. Nah, Roh Kudus gimana? Roh Kudus juga sama. Roh Kudus keluar dari Bapa. Yuk, Anda membaca dalam Yohanes 15:26. Yohanes 15 ayat 26. Saya tulis saja supaya Bapak Ibu bisa mengikuti. Yohanes 15, 26. Yohanes 15, 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ini menarik. Keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, firman Tuhan itu berkata Roh Kudus keluar dari Bapa. Kenapa tidak katakan datang? Ini penting Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan Yesus keluar dan datang. Sedangkan Roh Kudus keluar. Tidak disebutkan datang. Sebab Anda mengerti keluar dan datang dari Tuhan. Sebab dia adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Roh Kudus berbeda. Jadi Roh Kudus itu berkata kepada Anda melalui hati Anda. Nah, tiga ini jadi satu, tiga ini. Satu, tetapi Anda bisa melihat ada tiga pribadi di sana. Bapak Ibu, ini konteks harus mengerti bahwa firman Allah keluar dan datang dari Allah. Roh Kudus keluar dari Bapa.
pertanyaannya, saya punya pertanyaan ke sorga, Bapak Ibu. Nanti kalau kita akan diangkat, pengangkatan, kita kembali ke rumah Bapak di sorga, kita akan pesta di sana. Dari sana kita akan masuk ke dalam LB3, langit baru, bumi baru. Bapak Ibu mengerti loh. Kalau yang saya katakan sorga, sorganya kita tuh mana? Sorga kita itu bukanlah sorganya Tuhan, bukan. Anda harus mengerti, di Alkitab dikatakan bahwa Anda dan saya akan tinggal di sorga, di langit baru, bumi baru. Kalau Anda tanyakan nanti kalau kita diangkat gimana? Di sorganya Tuhan. Tetapi kita akan tinggal nanti di langit baru, bumi baru. Jadi Bapak tahu bedanya ya. Bedanya antara sorganya Tuhan dan sorganya Anda dan saya. Engkau dan saya akan nanti setelah diangkat, kita akan masuk ke rumah Bapa di sorganya Tuhan, lalu kita akan pesta di sana, dan setelah itu kita akan tinggal di langit baru, bumi baru. Nah, itulah konteks peristiwa yang saya gambar ini, itu adalah gambaran dari Easter. Easter. Jadi, kalau Anda mau pakai pola barat, mau pakai pola timur, terserah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu mengerti apa yang saya jelaskan ini. Anda berkata, aduh Pak, pusing Pak, saya nggak ngerti Pak. Oh ya sudah, kalau Anda ngerti, saya mau tanya, Anda percaya Tuhan Yesus nggak? Oh, saya percaya Tuhan Yesus Pak, ya sudah cukup. Itu sudah pas buat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi topik Western dan Eastern, Anda boleh pilih saja yang cocok bagi Anda yang mana. Nah, kalau Anda melihat hari ini ya, di muka bumi itu, kalau saya tanyakan kepada Anda, Tuhan Yesus itu eh, bagaimana menjelaskan Tuhan sebagai Tuhan? Di Alkitab, terutama di kitab Yohanes. Kitab Yohanes adalah kitab Injil terakhir yang ditulis. Ditulis waktu Yohanes sudah jadi tua. Yohanes itu dilempar ke Patmos, dan kemudian dia menulis kitab Wahyu. Nah, setelah kitab Wahyu ini, murid-murid datang sama Yohanes dan berkata, Yohanes, engkau harus membuat sebuah kitab yang bercerita mengenai kehidupanmu dahulu bersama Mesias, supaya orang bisa mengenal. Nah, cerita itu kemudian Yohanes membuat surat yang menurut Injil menurut Yohanes. Jadi Injil menurut Yohanes itu ditulis pada tahun kira-kira 2 tahun sebelum Yohanes meninggal. Dia tulis, dia nggak nulis sendiri ya, dia berkata dari mulutnya dan ada seorang yang menuliskan itu. Nah, waktu dia menuliskan itu, Anda akan ketemu Mesias, kemesian Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes. Dalam kitab Yohanes digambarkan secara jelas siapa Tuhan Yesus menurut pola cara pandang Yohanes. Ternyata kita mengerti bahwa pola pikir, pola cara pandang Yohanes adalah Yesus adalah Mesias. Nah, pola ini susah dimengerti oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ada orang berkata demikian. Kamu carikan di Alkitab, kayak gitu. Di mana ada berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Anda pernah dengar ini ya Bapak Ibu ya? Nah, peristiwa di mana tertulis bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Bapak Ibu, ini problem ini. Sebab Anda tahu bahwa Tuhan Yesus kan lahir di Bethlehem. Dia besar di Nazaret. Bethlehem dan Nazaret adalah dua belah kota yang ada di Yahudi, di Israel. Dan kota-kota itu punya kultur. Jadi Anda harus mengerti bahwa Alkitab itu dibungkus oleh kultur orang Yahudi. Mereka membaca firman, mereka mengerti firman dengan kultur orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat dalam kultur orang Yahudi, saya matikan ini dulu ya. Dalam kultur orang Yahudi, pola bertanya itu adalah pola pikir orang Yahudi. Jadi kalau Anda berkata, manakah disebut akulah Tuhan, sembahlah aku. Bapak Ibu, kalau begini nih, kalau begini, tiba-tiba gubernur Jakarta datang, masuk ke dalam Zoom. Gubernur Jakarta masuk. Kan gubernur nggak perlu ngomong dong. Akulah gubernur, sembahlah aku. Nggak perlu Bapak Ibu. Anda yang akan tahu
Oh, dia kalau misalnya Presiden Pak Prabowo masuk ke dalam Zoom ini, kan Anda langsung tahu gitu ya. Tidak ada orang yang tidak mengerti siapa Presiden Indonesia. Nah, itulah pola pikir yang sama. Kalau Anda katakan, carilah di Alkitab di manakah aku berada, akulah Tuhan. Tidak ada di firman Tuhan seperti itu. Bapak Ibu, Anda mengerti pola pikir Yahudi. Di orang Yahudi, Bapak Ibu, Anda pernah pergi ke Israel, Anda pasti pernah melihat orang yang memakai topi hitam, jasnya hitam, celana hitam, sepatu hitam, tapi baju putih. Ya. Dan ini cambang ini godeknya panjang, gitu ya, di sini. Jadi ininya topi hitam, godeknya panjang, rambutnya hitam, jasnya hitam, celana hitam, sepatu hitam, tapi putih bajunya. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah rabini, orang dari Eropa Timur banyak. Datang ke satu sekolah, rabini, yang sekolah di yeshiva. Nah, di yeshiva itu kalau Anda mau sekolah di sana ya bebas, Bapak Ibu, kalau Anda punya uang, Anda mau berminat jadi orang Israel, orang rabi, mau sekolah di sana bebas. Tapi ya kalau masuk ya nggak tahu bisa apa enggak. Kalau Anda sekolah di sana, Anda akan bertemu dengan peraturan yang panjangnya bukan main. Tapi dari peraturan itu ada satu peraturan yang harus dilakukan yang tampak dari fisik. Kalau misalnya harus pintar, ya saya nggak tahu Anda pintar apa enggak. Kalau Anda harus piawai dalam keilmuan, saya nggak tahu Anda piawai atau tidak. Tapi kalau uh, tugas yang diberikan secara fisik itu jadi dengan mata, yaitu adalah bertanya. Jadi konteks itu adalah konteks yang harus dibuat para siswa di sana. Yang kedua, mereka harus mencari seorang partner. Makanya yang di yeshiva, kalau sekolah itu isinya adalah kebanyakan genap. Mereka harus mencari seorang partner sampai lulus. Ya. Dan sekolah rabi tidak gampang, nggak gampang. Nggak 4 tahun lulus, 3 tahun lulus, enggak. Panjang sekolahnya. Itu sekolah, kalau bersekolah, nanti kalau dites lulus, ya sudah selesai. Gitu ya. Karena yang dites lulus adalah seorang rabi yang betul-betul rabi. Betul-betul mampu menjadi rabi. Nah, di situ untuk belajar di yeshiva, Anda harus mencari seorang partner. Dan partner itu saling bertanya. Mereka bertanya tujuannya untuk memperdalam keilmuan Anda. Jadi Anda perdalam keilmuan dengan bertanya. Anda mengerti, Yesus mengutus murid berdua-dua. Nah, itu adalah konteks berdua-dua itu. Kenapa orang Yahudi berdua-dua ya? Karena konteksnya itu. Sampai hari ini masih dipakai sampai hari ini. Yang kedua, pola bertanya dipakai oleh seluruh orang Yahudi, terutama tokoh-tokoh ahli Torah, orang Farisi, orang Saduki itu bertanya adalah sebuah konteks yang mereka lakukan sebagai orang Yahudi. Yesus ditanya oleh mereka, Rabi, gitu ya, dari manakah kuasamu? Dari sorga atau dari manusia? Tuhan mendengar itu berkata, aku cuma bertanya sama kamu. Aku kan jawab pertanyaan kamu, kok kamu jawab pertanyaan aku? Gitu ya. Tuhan berkata, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti konteks ini, Anda akan melihat, ternyata mereka berkata, kita ngomong apa ya? Masa kita ngomong dari sorga? Nanti orang ini pasti berkata bahwa kenapa bapak saya sama aku? Tapi kalau kita bilang dari manusia, waduh, kita dilempari batu sama orang-orang ini. Orang kan mereka sangat antusias dan sangat fanatik sama Yohanes Pembaptis. Wah, kita bahaya nih. Kita ngomong aja nggak tahu lah. Dia berkata, Rabi, kami tidak tahu. Yesus berkata, kamu nggak tahu. Wah ya sudah, kalau kita nggak jawab pertanyaan kamu. Jadi bertanya adalah pola orang Yahudi hari itu. Sampai hari ini. Bapak Ibu, kalau Anda menjadi pintar, banyak-banyaklah bertanya. Jadi bertanya adalah pola yang dipakai Yahudi untuk mengerti segala keilmuan. Tuhan juga pernah bertanya, menurut engkau, siapakah anak manusia? Siapakah aku? Dia berkata, engkau adalah Eli, aku Yohanes Pembaptis. Kok iya? Kok satu dari para nabi? Kau bertanya, menurut engkau, siapakah aku? Yesus berkata, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan berkata, dari pernyataan Petrus itu, gereja Tuhan. Seluruh gereja di muka bumi itu didasarkan oleh pemahaman bahwa Yesus adalah
anak Allah yang hidup, satu-satunya Tuhan. Nah, Yesus bertanya sama muridnya, tanya, apakah Yesus lupa siapa dia? Apa Yesus tidak tahu siapa dia? Apa Yesus itu nggak mengerti keberadaannya? Oh tidak, jawabannya karena bertanya itu pola pikir orang Yahudi yang betul-betul dianut sampai hari ini supaya mereka memahami keilmuan. Bapak Ibu, itulah konteks bagaimana seseorang itu mendalami soal keimanan. Nah, hari ini kalau Anda melihat firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, sampai bukan Kejadian dan Wahyu, bukan Kejadian sampai Wahyu, Anda akan melihat bahwa budaya orang Yahudi itu ada membungkus semua kegiatan yang ada di sini. Makanya saya mau katakan sama Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mau mengerti kejadian-kejadian zaman Tuhan Yesus dan zaman perjanjian lama, yang paling gampang menurut saya, yang paling gampang Anda mengerti budaya orang Yahudi. Kalau Anda mengerti budaya Yahudi, nanti Anda akan mengerti firman Tuhan sedikit lebih jelas, Bapak Ibu. Anda akan belajar seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di tempat Alkitab ini, kalau Anda melihat Tritunggal, Tritunggal itu apa ada di Alkitab? Kalau Anda bertanya kepada saya jawab Bapak Ibu, Alkitab itu tidak cerita konteks Tritunggal secara eksplisit. Kata Tritunggal tidak ada di Alkitab. Konteks yang orang sering pakai sebagai Tritunggal itu ada di kitab Yohanes 1 Yohanes. Yuk kita buka Bapak Ibu. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 5 ayat ke-6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nah, di antara ada dikasih kurung tuh. Di dalam sorga Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiga adalah 1. Kalau Anda melihat dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, ketiga adalah 1. Kalau Bapak Ibu menemukan di sebuah kitab ada tanda kurung seperti di Yohanes 5, Anda kalau membaca begini ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, ketiganya adalah 1. Kata di dalam kurung dalam Alkitab Anda itu berarti naskah yang diambil itu cacat. Bukan nggak bisa dibaca loh. Cacat itu sobek, hilang separuh tulisannya, masih bisa dibaca tapi hilang atau rusak gitu ya. Dan jadi untuk membedakan kata-kata itu dengan kata-kata yang ada di Alkitab yang lain, maka diberikan kurung gitu. Jadi kata-kata itu adalah sebuah catatan, sebuah salinan yang mungkin sobek sebagian, mungkin rusak, mungkin terbakar, mungkin ada gangguan di situ, tetapi secara Anda melihat masih bisa dibaca. Gitu. Nah, itu kata-kata dalam Yohanes 5 tadi diambil sebagai kata Tritunggal. Tapi artinya ada nggak? Nggak ada. Tetapi Bapak Ibu, kalau Anda melihat kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, Anda akan tahu bahwa ternyata Tuhan itu memberikan kepada kita anugerah yang Tuhan berikan dari depan sampai belakang di semua kitab. Kitab itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang 66 kita, ada saya 66 kitab. 39 dari PL dan 27 dari PB. Tetapi ada juga orang yang mengatakan, oh bukan, ada 73. Ada yang bilang 77. Ada yang bilang, oh bukan, 81. Ada yang bilang 88. Itu banyak sekali. Jadi Anda harus mengerti bahwa kitab itu ada antara kitab PL dan kitab PB. Ada beberapa orang yang percaya dari keyakinan yang lain bahwa ada kitab-kitab. Misalnya, ada kan Deuterokanonika. Nah,
Kalau kita sebagai orang Kristen, maka Deuterokanoni adalah Deutero. Jadi sebuah eh, kitab yang berada di tengah, yang bukan dianggap sebagai kanon, protokanon bukan. Jadi kitab protokanon itu adalah yang kitab PA dan kitab PB yang ada pegang yang 66 itu. Jadi Deuterokanoni adalah kitab tidak protokanon. Nah, konteks ini ada yang percaya, orang Katolik percaya bahwa itu diselipkan di tengah dan harus diterima sebagai sebuah kanon. Tetapi orang Kristen mengatakan bahwa kitab itu tambahan saja. Jadi Anda mau pakai boleh, tidak pakai juga tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu masih terdapat perbedaan. Tetapi Anda mengerti bahwa Tuhan memberikan dalam kitab itu, dari kitab Kejadian sampai di Wahyu, sebuah konteks yang penting. Konteks yang Tuhan katakan bahwa di dalam kitab kita ini ada yang namanya konteks tunggal Tuhan masukkan ke kitab. Bapak Ibu, kalau saya tanya hari ini, siapa yang pernah... sebentar. Oke. Please, Pak, videonya, Pak. Kalau saya tanya... Oke. Oke, Pak, Ya. saya Pak. Siapa yang pernah menerima surat cinta atau membuat surat cinta? Bapak Ibu, ya kalau Anda usianya di atas 50, Anda pernah melihat. Karena kalau saya surat cinta, saya nggak pernah buat. Kalau nerima tidak pernah, surat tidak pernah ya. Kalau lewat WA ya iya, atau lewat SMS ya iya, tapi tidak lewat surat, tidak pernah. Karena surat cinta itu yang mungkin yang pernah melakukannya adalah orang yang tahun 30 atau tahun 20-an tuh. Tulis surat cinta, kirim balasannya nanti, seminggu lagi paling cepet tuh. Jadi surat cinta tuh berat, Bapak Ibu. Seperti kalau Anda tuliskan, The Jakarta, The Jakarta, gitu ya. 07 08 1923. Wah, lama banget tahun 23. Katanya adalah yang terkasih Adinda, koma. Tuh, seperti itu Bapak Ibu. Bisa 3 lembar, tulisan 3 lembar tuh. Wah, ini hujan Bapak Ibu tempat kami. Tempat saya hujan nih. Ini anugerah besar Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan ya. Dituliskan 3 lembar yang terakhir, paragraf terakhir berisi D, kita harus putus. Ngapain baca surat cinta begitu ya? Bapak Ibu, surat cinta seperti itu. Nah, Anda harus menganggap Alkitab ini loh. 3 hal. Yang pertama, Alkitab itu adalah histori, sejarah. Yang kedua, Alkitab itu adalah life story, kehidupan Anda. Dan saya, Tuhan berikan di Alkitab ini. Dan yang terakhir, Alkitab adalah love story, kisah cinta. Makanya di Alkitab ini Bapak Ibu harus membaca dari Kejadian sampai Wahyu, bukan dari Wahyu ya, sampai Wahyu tiap hari harus Anda baca. Kalau Bapak Ibu Anda tidak membacakan tiap hari, hati-hati. Kita ada tahun 2025 nih hari ini. Tahun ini 2025 tahun yang, kalau menurut saya ini tahun yang berbeda tahun yang lain. Berbeda apa, Pak? Berbeda untuk Anda menghadapi tahun ini. Nah, apa perbedaan yang terjadi? Di tahun ini, engkau harus dekat dengan Tuhan. Engkau harus berpegang sama Tuhan. Engkau harus mengerti kehendak Tuhan. Sebab tahun ini ada banyak situasi yang sepertinya benar, sepertinya baik. Tetapi kalau Anda salah megang, berbahaya buat Anda. Harus pegang tahun 2005, saya baru 30 nih. Dalam 5 tahun, waktu pendek sekali, 5 tahun ini. Dunia akan mengalami perubahan yang besar. Anda tidak akan berasa. Dulu kalau Anda melihat di tahun 2015 ya, saya katakan bahwa akan jadi seperti ini pada tahun 2005, Anda berkata, wah dahsyat nih. Tetapi setelah Anda masuk tahun 2025, Anda mengerti bahwa sepertinya tidak jadi apa-apa. Bapak Ibu,
saya tekankan sekali lagi, Anda harus membaca Alkitab setiap hari. Waduh Pak, kalau baca satu kitab nggak sanggup Pak. Ya, saya nggak suruh satu kitab. Ya baca beberapa pasal. Wah nggak sanggup Pak. Kalau pasal, kalau perikop ya sanggup. Bacalah 3 perikop atau minimal 2 perikop. Waduh Pak, kalau pakai ayat saya gimana? Waduh, ayat ya gimana ya? Pak, saya bisa setengah ayat, Pak. Gak usah aja lah, gue jadi Kristen, Bapak Ibu. Anda berarti jadi Kristen aja sekalian, Bapak Ibu. Lah kalau jadi Kristen, baca setengah ayat, cari masalah dalam hidup Anda. Bapak Ibu, Anda harus berpegang bahwa Tuhan datang itu bisa kapan saja. Dan Anda harus melihat ke depan. Anda berlari, Anda harus mengerti kehendak Tuhan. Anda harus baca Alkitab. Nah, kalau Anda baca Alkitab, dari mana mulainya? Firman Tuhan mengatakan membaca itu kan dari depan ya. The Jakarta 17/08/1930. Anda harus baca dari depan dulu. Makanya kan saya mengajak Anda membaca dari kitab Kejadian. Kalau orang tuh mau baca kitab PA dan PB ya Kejadian dan Matius satu nih. Kejadian, Matius. Anda baca begini. Jadi sehari Anda ambil Kejadian, Anda ambil Matius. Tapi kalau Anda mau baca dari Kejadian saja, ya boleh Kejadian saja. Nah kalau Bapak gimana? Ya sudah, saya bukakan bagaimana saya baca Alkitab Bapak Ibu. Saya baca Alkitab, ya topiknya digeser dulu ya Bapak Ibu, baca Alkitab ya. Anda boleh ikut, boleh tidak. Boleh pakai cara sendiri, juga boleh ikut, bebas saja. Saya mau cerita mengenai konteks saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab, sebetulnya ada waktu-waktu khusus dan waktu-waktu wajib. Yang wajib itu pagi hari. Jadi pagi hari saya pasti membaca Alkitab. Yang pertama saya baca, setelah saya berdoa sama Tuhan, datang sama Tuhan, saat teduh sama Tuhan, saya kemudian membaca Alkitab. Saya membaca dari kitab Amsal. Kitab Amsal ada 31. 31 kitab Amsal. Jadi satu tanggal, satu kitab, satu pasal Amsal. Satu tanggal, satu pasal Amsal. Pas tuh. Kalau tanggalnya 28 selesai gimana? Tanggal 28 saya baca 28, 29, 30, 31. Kalau tanggal 30 saya baca 30, 31. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Tadi bacanya satu pasal, satu tanggal. Setelah itu saya akan membaca Alkitab urut. Jadi kejadian gitu ya. Terus jalan terus. Kira-kira berapa itunya berapa pasal Pak? Kalau saya biasa Bapak Ibu 5 gimana? Oh ya masih bisa Pak, tapi jangan 10. 10 kadang-kadang. Jadi banyak tuh. Banyak, tergantung waktunya, bisa. Setelah itu selesai, saya akan membaca dari Mazmur 91. Baca tuh Mazmur 91. Setelah itu, saya akan berdoa. Jadi bukannya doa Pak. Tadi saat teduh pagi itu. Saat teduh. Saat teduh ngapain Pak? Ya saat teduh ketemu Tuhan. Lah kalau Anda saat teduh membaca Alkitab, bernyanyi. Loh Bapak Ibu gini, ini pola pikir saya ya, pola pikir saya ya. Anda nyanyi kan Anda ngasih buat Tuhan. Anda menari, Anda nari buat Tuhan. Lah, terus kapan Anda dapat dari Tuhan? Tuhan ngasih Anda kapan gitu loh. Jadi saya saat teduh dulu, saat bersama dengan Tuhan. Di saat teduh saya tidak membawa orang-orang, tidak membawa Anda, tidak membawa istri, tidak bawa anak, tidak bawa pekerjaan, tidak membawa apapun di muka bumi, saya tinggal semuanya. Saya cuma datang sebagai seseorang ciptaan kepada penciptanya. Itu namanya saat teduh. Ini perlu dibahas sih, kira-kira nanti perlu dibahas sih kisah ini. Panjang itu Bapak Ibu. Orang sekarang saat teduh Pak, ya nyanyi buat Tuhan. Lo nanti nyanyi aja nanti kalau Anda jago nyanyi, kalau Anda nggak jago nyanyi gimana? Kalau Anda buta huruf gimana bacanya? Nah kan,
Bapak Ibu. Jadi itu terpisah ya. Nah, setelah itu saya baca Amsal, baca Alkitab urut, dan membaca Mazmur. Setelah itu saya berdoa. Makanya doa pagi saya, kalau Bapak Ibu, 5 menit bisa Pak? Nggak bisa. Gitu. Jadi itulah prinsip yang wajib, itu wajib pagi, itu wajib. Nanti tengah hari atau siang atau sore atau malam saya akan membaca Alkitab untuk pemahaman. Gitu. Nah, Bapak Ibu, tahun 2025 ini Anda harus lakukan. Anda harus lakukan membaca Alkitab. Bukan mengerti Alkitab. Enggak loh. Saya katakan Anda harus baca. Enggak ngerti Pak? Ya baca aja. Selesaikan bacanya. Nanti gimana Pak? Selesai ulang lagi ke depan. Gitu. Terus sampai kapan Pak? Sampai peti diketok. Tok, tok, tok. Nah, selesai sudah gitu Bapak Ibu. Nah, Anda kalau membaca Alkitab ya dari depan. Nah, ini kita mulai yuk. Bapak Ibu, itu prinsip Tuhan Yesus tuh penting banget ya. Saya baca sebentar. Nanti dulu jangan kita kejadian dulu. Kita buka Kolose 1 yuk. Kolose 1 ayat 19 dan 20. Kolose 1 ayat 19 dan 20. Bagus nih Bapak Ibu. Ayat ini berkata bagus. Kolose 1 kita akan membaca pada ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah, saya akan menggambar lagi ya Bapak Ibu ya. Itu Kolose 1. Wah, ini belum nih. Kolose 1. Oke. Tuhan Yesus seluruh kepenuhan Allah penuh. Bapak Ibu, Anda kan ngerti ya eh, konteks YHWH tuh. YHWH. Yah ini. Itu to be in, working, listening, studying, gitu ya. Seeing, to be in. Ini kan adalah istrinya Opung Adam tuh. Siapa Opung Adam istrinya? Hawa. Jadi ini artinya adalah sang pemberi kehidupan. Ini pemberi kehidupan. Tuhan itu sang pemberi kehidupan. Saya mau tanya di muka bumi ini Bapak Ibu, benda apa yang terbesar di alam semesta? Kalau jawab matahari, Anda salah. Gitu. Anda katakan, oh galaksi Pak, apa? Milky Way? Salah. Gitu ya. Kalau Anda katakan, oh Andromeda Pak, salah. Di alam semesta ini, benda yang mungkin menurut saya yang cukup besar dan paling besar itu adalah black hole. Black hole adalah satu benda langit yang besar dan daya tariknya kuat sekali. Beberapa planet atau benda langit atau bintang yang mendekati black hole disedot oleh black hole dan hilang. Bahkan sinar itu kalau dekat sama black hole diambil disedot ke sinar sampai gelap semuanya. Black hole itu terbesar di alam semesta. Saya mau tanya, black hole sama Tuhan besar mana? Ya besar Tuhan toh ya, Tuhan itu tidak terbatas ya, Tuhan tidak terbatas. Seluruh kepenuhan kealahan ini ternyata berdiam dalam diri Tuhan Yesus. Lah Anda kan tahu toh Bapak Ibu, kalau ini tidak terbatas,
maka sesuatu yang bisa menampung tak terbatas pasti juga tak terbatas, toh. Pasti begitu. Jadi seluruh kepenuhan Allah, kepenuhan keilahian Tuhan berkenan diam dalam Dia. Ayat 20 bagus nih. Oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun di sorga. Sudah mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, darah salib itu penting. Tanpa pencurahan darah, tidak ada pengampunan loh Bapak Ibu. Nah, saya tuh pernah mendapat sebuah cerita ya, dari sebuah buku ya. Binatang apa yang paling culun? Kayak gitu, domba dong, pasti domba. Kalau saya bilang domba, jangan mikir Indonesia tuh betul gembel, ya, bisa betul gembel ya. Ini domba Shaun the Sheep itu yang gede, yang gemuk. Jangan betul gembel kayak Indonesia tuh, jangan Bapak Ibu. Itu domba itu culun tuh, domba culun. Kenapa saya bilang culun? Bapak Ibu bawa tuh oleh seseorang sebagai gembala membawa satu domba muter tuh. Domba yang lain kan muter tuh. Setelah muter sama-sama, lalu gembalanya lari. Apa yang terjadi? Dombanya tak putar. Domba itu berputar situ di sini, berputar sini terus berputar terus berputar sampai dia lelah dan jatuh. Domba, domba tuh punya ini Pak tanduk. Iya, tanduknya melingkar itu kalau kepanjangan itu nusuk diri sendiri. Domba itu. Makanya dia dekat dengan gembala. Domba sangat membutuhkan gembala. Tanpa gembala, domba nggak bisa ngapa-ngapain. Domba, kalau yang masih muda tuh, sudah sukanya ngadu kepala. Duh, gitu ya. Habis ngadu begini, geletak dua-duanya. Domba, kalau dia sudah makan kenyang, dia tergeletak. Ngangkat kakinya, ngangkat gini. Dan gembala tidak membalikan domba itu. Hati-hati Bapak Ibu gini-gini. Bisa lewat Bapak Ibu, meninggal. Itu domba. Jadi domba itu binatang yang turun. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan turun seperti domba. Karena ayatnya bilang begitu ya Bapak Ibu. Ayatnya sudah plus-plus tuh. Nah, domba ini yang menarik nih. Bapak Ibu tahu kalau Anda digigit ular. Ular kan ada macam-macam, yang berbisa tuh macam-macam. Kobra, derik, yang belang-belang tuh berbisa. Tapi yang nggak berbisa, misalnya piton nggak berbisa, tapi kuat rekamannya. Nah, yang berbisa, kalau ada di patok ular, Anda butuhnya cuma pakai menit ya. Anda harus cuci bersih, kemudian Anda harus cuci bersih dan pergi ke rumah sakit untuk mencari serum anti bisa ular. Dan kalau itu kobra, Anda perlu suntik sampai kira-kira 5 suntikan, 5 ampul Anda harus pakai, 5 sampai 8 Anda harus pakai. Nah, kalau ditanya sama saya juga kaget waktu itu. Serum anti bisa ular membuatnya diambil dari bahan apa? Ternyata bahan darah domba. Jadi darah domba itu penting loh. Darah domba itu ternyata menghasilkan sebuah kimia yang dibuat menjadi serum anti bisa. Wah, itu luar biasa loh Bapak Ibu. Saya baru tahu seperti itu. Nah, kalau Indonesia gimana Pak? Ya orang masuk rumah sakit, nggak rumah sakit ya lewat sudah Bapak Ibu. Itulah konteks di mana Tuhan kepenuhan keilahian. Allah berapa penuh sih Bapak Ibu? Allah sangat amat penuh sekali. Ini tuh surut sang pemberi kehidupan. Anda kalau minum di sini, ini sampai habis, tiba-tiba muncul lagi. Anda konsumsi sampai habis, kering, muncul lagi. Anda makan sampai habis, muncul lagi. Ini tidak pernah habis, karena dialah sang pemberi kehidupan. Bapak Ibu, Tuhan itu sedahsyat itu loh. Jadi Anda mengerti bahwa Tuhan yang Anda sembah itu bukan Tuhan sembarangan. Tuhan yang mampu mengatur segala hal. Nah, kalau Anda membaca dalam Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah, dalam Kristus maksudnya, dalam Kristus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan.
Jadi di dalam Kristus berdiam secara jasmani. Oke. Berdiam secara jasmani dan non jasmani. Seluruhnya kepenuhan Allah. Jadi Bapak Ibu tahu ya, Tuhan Yesus dari firman, dia menjadi manusia. Makanya Bapak Ibu, saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Ya, langsung. Bapak Ibu, Anda mengerti. Tuhan Yesus itu dahsyat. Seluruh isi firman Tuhan yang membuat. Firman yang Anda pegang ini, yang Anda pegang dan saya pegang ini firman ini. Ini sebagian dari ucapan Tuhan. Semuanya Pak, bukan semuanya, bukan semuanya, sebagian. Tetapi intinya bahwa Anda harus percaya firman ini. Kalau tanya sama saya, Pak, firman itu lengkap apa enggak? Nah, itu penting. Saya katakan tidak. Contohnya, nih, kalau Anda mau beli mobil, mau yang elektrik vehicle, mau yang konvensional, mau yang hybrid, mau mereknya merek apa? Mau Jepang, mau China, mau Korea, mau Eropa. Saya mau beli mobil, saya mau tanya sama Tuhan, saya baca Alkitab. Di Alkitab nggak ketemu, Bapak Ibu, nggak ada. Seperti rumah, Pak. Mau rumah yang di gunung atau rumah di pantai? Mau rumah yang di tanah atau rumah yang naik kepada, kalau pulang naik ke atas? Ada buka di Alkitab. Ya kalau rumah mesin apa? Nggak mungkin rumah yang ada apa tingkatnya di atas, nggak mungkin ada di Alkitab. Jadi firman Tuhan itu cenderung kalau Anda mencari hal-hal dunia seperti itu tidak menjawab. Tetapi Alkitab pun mencatat dengan jelas dari Kejadian sampai Kitab Wahyu sebuah kondisi yang cocok yang disebutkan dengan keselamatan. Keselamatan adalah hal terbesar yang Tuhan buat di muka bumi bagimu dan bagi saya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu ajaib luar biasa. Makanya firman Tuhan katakan dalam Yohanes 5, Bapa tidak menghakimi siapapun, sebab Bapa telah menyerahkan penghakiman kepada anak dengan tujuan supaya anak dihormati seperti orang menghormati Bapa. Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi dia telah menyerahkan penghakiman kepada anak. Supaya anak dihormati sama seperti Bapa dihormati. Udah siap Bapak Ibu. Makanya percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Nah, kalau Anda mengerti konteks ini, Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, ini penting. Makanya Bapak Ibu Anda mengerti bahwa Tuhan Yesus di muka bumi itu sanggup melakukan segala sesuatu di muka bumi. Segala sesuatu under Tuhan Yesus. Tuhan mengontrol semuanya. Dan tidak ada yang lalu dari pola pikir, pola cara pandang Tuhan Yesus. Semua kondisi Anda, sebagaimana bahkan yang Anda tidak tahu, Tuhan tahu. Itu dahsyatnya Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, yuk hari ini kita mulai khotbahnya. Tadi itu bukan khotbah, ngobrol dulu tuh Bapak Ibu. Namanya juga sebuah seri kok Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yuk kita akan melihat. Kalau Anda tanya sama saya, sebetulnya Alkitab itu bicara apa sih? Alkitab itu bicara keselamatan. Dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, keselamatan. Keselamatan dalam siapa? Tuhan memakai satu nama. Nama Yesus, Yeshua, Yoshua, Hosea, Iego, Jemie, Peng-an. Nah, itu kalau selamat, orang Solo dan bilang selamat. Ya. Itu dipakai sebagai konteks keselamatan yang Tuhan mau buat. Bapak Ibu, nama Yesus kenapa biasa banget namanya? Gitu ya. Bapak Ibu Anda tahu lah, di Indonesia BPS mencatat cuma ada 2 orang yang pakai nama Tuhan Yesus, cuma ada 2 orang. Menurut saya 2 orang itu sudah nggak pakai nama Tuhan Yesus lagi, udah ganti nama, mungkin takut dibully. Gitu. Tuhan Yesus tuh. Jadi
Cuma ada dua orang, saya nggak tahu di mana dua orang ini. Tetapi kalau Anda pergi ke Amerika Latin, ke Brazil, Argentina, Meksiko, Uruguay, Paraguay, waduh, nama Yesus itu banyak di sana, Bapak Ibu. 25 juta. Banyak sekali. Bahkan kalau Anda ke Filipina, nama Yesus yang dipakai manusia 100.000 lebih. Wah, dahsyat Bapak Ibu. Nah, kalau Anda tanya, kenapa nama Yesus? Kenapa nama itu yang dipakai? Bapak Ibu, kalau nanti Anda ke sorga, saya ulang lagi, tadi kan B3 ya, B3. Kalau Anda ke sorga, saya naik pengangkatan, pergi sorga. Saya pribadi, saya punya 10 pertanyaan sama Tuhan. 10 saja. Ya kalau Tuhan mau ya 10 jawab, kalau Tuhan nggak jawab ya nggak apa-apa. Gitu ya. Yang 3 pertanyaan inti, 7 yang kurang penting. Gitu ya. 3, yang pertama, pertanyaan saya sama Tuhan, Bapak, apakah aku boleh melihat Tritunggal? Aku mau lihat. Dengan aku melihat, maka pemahamanku akan menjadi jelas dan semakin mengerti. Kalau Tuhan berkata, nggak boleh, ya sudah, saya nggak akan maksa, Bapak nggak boleh, sudah. Nah, kalau saya bilang, kenapa sih Tuhan Yesus menjadi nama, satu nama. Satu nama ini penting loh Bapak Ibu. Kalau kita buka, yuk, jadi kita mulainya kalau sekarang dari jalan baru dulu ya. Anda lihat ke dalam amanat agung. Nah, ini kalau ini nggak usah dibuka, nggak usah paham ini. Gitu. Matius 28, 19 dan 20. Dikatakan oleh firman Tuhan. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya, kalau saya menggunakan kata-kata yang lain dari perikop dalam bahasa Greka yang mirip, dikatakan bahwa seraya kau pergi sambil kau berjalan, seraya kau berjalan lewat, muridkanlah semua bangsa. Gitu. Jadi itulah yang ada yang pertama boleh, kedua boleh. Muridkanlah semua bangsa. Kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada mereka. Kalau Anda telah melakukan 3 hal ini, maka janji Tuhan berkata, Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu, penyertaan Tuhan itu terjadi kalau engkau melakukan 3 hal. Jadi salah satu adalah yang boleh. 1, pergi, jadikan bangsa murid Tuhan, baptis dan ajar mereka. Makanya dalam konteks ini saya mengerti dalam gereja Tuhan yang penting adalah penginjilan, baptisan, dan pemuridan. Anda sudah menerima Tuhan Yesus, engkau telah dibaptis, saya mau tanya, Anda sudah dimuridkan? Ada yang bilang, ya saya ke gereja, Pak, saya ke gereja loh. Tapi Anda sudah dimuridkan apa belum? Gitu loh. Nah, 3 hal. Kalau Anda melihat yang nomor dua, baptislah mereka in nomine Patris, Pater, et Bios, et Spiritus Sancti, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dalam nama. Tuhan nggak bilang dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Enggak loh, enggak. Tuhan berkata dalam nama. Onoma. 1. Tuhan nggak katakan engkau harus membaptis dalam onomata. Enggak. Dalam nama Bapa, nama Roh Kudus. Enggak gitu. Tetapi Tuhan berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Satu nama. Onoma. Bapak Ibu, onoma ini kalau Anda bawa ke Indonesia ya. Di Indonesia nama Budi itu banyak. Kalau sekarang nama Samuel paling banyak gitu ya. Jadi orang banyak, Budi mana Pak? Budi gitu. Banyak banget nama Budi. Andai kata ada 10 orang bernama Budi semuanya, Tuhan berkata, Budi, gitu. Saya panggil Budi, maka 10 orang akan nengok dan berkata, ada apa? Gitu. Tetapi Tuhan kalau manggil itu asli.
Lalu Tuhan berkata, Budi, cuma nyanyi cuma satu. Nama saya memang nama jarang di Indonesia. Kalau di India ya mungkin ada ya. Nama saya jarang. Andai kata Aruna ada 5, lagi jalan rame-rame itu. Dipanggil sama Tuhan. Aruna, mungkin yang cuma saya. Karena onoma, nama dalam bahasa Yunani Greka, itu nggak bicara cuma nama, tapi nama, karakteristik, tipikal, dan gaya. Jadi kalau Tuhan panggil nama Aruna, satu nama dipanggil, itu ya pasti orangnya jelas, orangnya siapa, karakteristiknya jelas, kesukaannya apa, jelas. Dan Tuhan katakan, baptis mereka adalah onoma, bukan onomata. Onomata itu jamak. Onoma, satu nama. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, nama siapa itu? Yesus Kristus. Jadi di Alkitab sudah bicara implisit, ada banyak ayat di Alkitab yang bicara bahwa Tuhan menggunakan satu nama. Dan Tuhan untuk konsep keselamatan menggunakan nama Yeshua. Yeshua. Yang disingkat dengan Yeshua. Biar Yeshua kan banyak, nama Yesus banyak. Bapak Ibu tahu nama Yesus ada banyak, Bapak Ibu. Ada Yesus Barabas, ada Yesus Kristus. Yang mana tuh? Ada konsepnya Yesus. Yang Yesus yang mana? Yang Barabas, apa yang Kristus? Gitu. Barabas itu apa, Pak? Bar itu anak. Aba, Bapak. Yesus, anak seorang ayah. Namanya siapa? Nggak tahu bapaknya siapa. Makanya dia bentuk parenting itu. Jadi pemberontak tuh. Jadi percaya Yesus yang mana? Yang Kristus sampai yang Barabas. Nah, Bapak Ibu, makanya dalam Matius 28 jelas satu yang penting. Tuhan mengatakan baptis dalam nama, satu nama. Yesus Kristus adalah Tuhan. Makanya di semua negara, di semua tempat ada nama Yesus macam-macam disebutnya. Tetapi nama itu adalah untuk orang beroleh keselamatan. Dan keselamatan itu adalah kekal. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah, kita balik lagi ke kejadian satu ya. Ini bagus. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit-langit itu saya bilang. Bereshit bara Elohim wa et samayim wa et eret. Samayim, langit-langit. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit-langit. Kata langit itu pakai jamak tulisan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kadang bekerja di muka bumi ya, Anda harus melihat. Pikirkanlah perkara di atas, di mana Kristus ada. Karena di situ berkatnya berlimpah dan banyak. Anda mungkin bilang sama saya, Pak, saya punya uang banyak Pak, mobil banyak Pak. Kapal laut, waduh, tanker saya punya Pak. Pesawat, waduh, saya berjiput, bosan milih tiap hari yang mana. Mobil Pak, waduh, banyak. Rumah di mana-mana, hotel saya punya. Itu tambang Pak, waduh, di mana-mana Pak, saya orang kaya, banyak sekali, berharta saya banyak. Terus nanti loh. Di muka bumi ini Tuhan katakan berkat cuma tunggal, satu. Di muka bumi cuma ada satu. Tetapi di surga, tempat itu banyak berkat. Di surga ada banyak satu kondisi yang kau akan dapatkan. Ada banyak tingkatan. Surga pakai tingkatan. Hati-hati Bapak Ibu, yuk kita bahas tingkatan dulu. Dalam Ibrani 7:26. Jadi 7:26 nih, penting nih Bapak Ibu. Ibrani 7:26. Ibrani 7:26 berkata sebagai manusia terpilah kita perlukan saleh tanpa salah tanpa noda yang terpisah dari orang berdosa lebih tinggi daripada tingkat-tingkat langit. Langit ada berapa? Ada tingkat-tingkatnya. Bertingkat-tingkat. Bapak Ibu, Anda pernah mendengar firman ini kan? Di kitab Matius tuh.
Orang yang mengajarkan Torah, maka tempatnya tinggi di sorga. Dan orang yang tidak mengajarkan Torah, tempatnya rendah di sorga. Ada tempat tinggi, ada tempat rendah. Di sorga banyak tingkatannya. Ada Bapak Ibu. Jadi, apa jangan melihat tuh, kalau sorga cuma yang Tuhan punya. Yang kita akan tinggal dan hidup itu adalah langit baru, bumi baru. Itulah sorga yang kita akan pergi. Sorga bukan sorga tempat Tuhan yang ada sekarang. Tidak, Tuhan tidak berikan sama Anda dan saya. Yang diberikan adalah langit baru, bumi baru. Tingkat-tingkat. Samayim. In itu artinya jamak. Kerub satu. Kerubin. Banyak kerub. Seraf. Satu seraf. Serafim. Banyak seraf. In anaknya banyak. Ya, artinya Bapak Ibu. Jadi ada kerubim, ada kerub, ada seraf, ada serafim. Jadi kata surga itu menggunakan kata in sama in sama. Anda mendapat kata ini semayam. Dari kata apa? Samayim bersemayam gitu ya. Jadi Bapak Ibu mengerti bahwa surga itu jumlahnya banyak. Pada mulanya, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab 5 Pentatokh Musa, itu diberikan judul. Bapak Ibu kan tahu, Alkitab itu nggak pakai judul. Alkitab nggak pakai pasal, nggak pakai ayat. Tidak ada huruf besar dan huruf kecil. Tidak ada tanda baca. Tidak pakai spasi. Bayangkan, kalau Anda tulis gimana? Ya, kalau saya bilang begini. Bapak Ibu kita buka yuk berurutan 1034. Anda mending pulang sekalian semuanya Bapak Ibu ngapain lagi tinggal di cari 1084 bisa pusing nyarinya tuh. Nah Bapak Ibu kisah di kitab itu diberikan nama kejadian misalnya. Kenapa namanya kejadian? Karena kata pertama yang muncul adalah Bereshit pada mulanya atau kejadian. Jadi pakailah sebagai judul. Judulnya pakai sebenarnya itu. Saya Bapak Ibu ya. Nah, judul itulah yang dipakai di dalam kitab Pentatokh Musa. Bapak Ibu bisa ya. Nah, kalau Anda katakan kepada saya, Pak, kitab Keluaran itu apa? Semot. Semot artinya adalah Exodus, keluaran. Dari kata semot keluar kata sumita, gitu ya. Semot, Bapak Ibu. Nah, itulah cerita mengenai judul dari kitab yang pertama. Kejadian kita buka ya, kita yang ayat pertama pada pasal pertama ayat pertama kita kejadian. Bereshit dari kata bereshit. Bereshit adalah kata yang menjadi kita mau bahas hari ini. Yuk kita lihat gambarnya yuk Bapak Ibu. Bereshit. Oke, sebentar ya. Bereshit ini saya hapus saja dulu. Oke, clear page. Bereshit. Dibesarkan sedikit tulisannya. Bereshit. Nulisnya pasti pakai Ibrani dari sana ke sini. Bapak Ibu, ngomong-ngomong. Kota atau negara yang ada di tengah yang mana? Tengah, di muka bumi yang mana? Kita buka Yeskiel ya. Yeskiel 5. Yeskiel 5 ayat 5. Yeskiel 5 ayat 5. Firman Tuhan bilang begini. Firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa-bangsa tempatkan dia. Sini ada negeri-negeri mereka. Jadi kota di tengah adalah Yerusalem. Negaranya Israel pasti. Yerusalem. Dikatakan bahwa
Di tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia. Kalau Anda bersama saya, Pak, yang paling tengah itu ya Cungkuo, Pak. Cung tengah, kuok negara. Cungkuo, Tiongkok. Salah Bapak Ibu. Yang tengah itu adalah Yerusalem, Israel. Jadi pusat peradaban di muka bumi dimulai dari Yerusalem, Israel. Karena membuka Yeskiel 38 ayat 12. Yesaya 38 ayat 12, engkau bermaksud untuk mengacungkan tanganmu dan menjara sebentar. Sorry. Engkau bermaksud untuk merampas menjara mengacungkan tangan terhadap peruntukan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah punya ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi. Di pusat bumi. Yerusalem di pusat bumi. Jadi kalau ditanya, negara paling tengah apa? Israel. Kota apa paling tengah? Yerusalem. Makanya Bapak Ibu Anda mengerti toh. Negara-negara di sebelah sini, di sebelah kanan Yerusalem, Anda kalau melihat negara itu pasti menulis dari sebelah kanan. Nulisnya gini, nulisnya gini. Negara di sebelah sini akan menulis dari kiri ke kanan. Tengahnya ini. Contoh Pak, China dari kanan ke kiri. Gitu ya. Jepang kanan ke kiri. Ya, kalau Anda lihat sekarang ya sudah berbeda. Orang sekarang sudah mengikuti dari kiri ke kanan semua ya sekarang ya. Dan kalau orang Eropa dari kiri ke kanan, Anda pasti berkata, wah pendetanya salah ini. Pendetanya nggak pernah ngerti ini. Indonesia itu dari kanan Yerusalem. Indonesia nulisnya dari kiri ke kanan. Loh, Indonesia itu bukan bukan salah. Indonesia pernah jajah oleh bangsa Belanda. Makanya tulisan dari sini. Gitu. Ini di masa dulu nih. Pak, bagaimana kalau saya dari atas ke bawah, Pak? Dari atas ke bawah. Ya itu cuma pola pikir, pola tulisan aja, pola tulisan ke kiri kanan gitu ya, gampang. Anda melihat ini untuk Anda pengertian aja. Oke. Yuk kita bahas lagi yang Bereshit. Apa Ibu ini penting nih Bereshit. Bereshit. Nah, gitu. Kalau Anda mengerti kata Bereshit seperti ini ya. Itu Bereshit. Baca dari sini ya, di sebelah sana ya. Bereshit. Ini kata pertama dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu. Ternyata Tuhan itu sudah memberikan sebuah konsep keselamatan di dalam firman Tuhan. Ini saya baru bilang kata pertama ya, belum kata kedua, kata ketiga, kata keempat. Ini baru kata pertama dari firman Tuhan. Bereshit. Kalau Anda mengartikan ini, ya kita lihat ini. Ini bar. Atau ber. Saya sudah katakan tadi bahwa bar atau ber artinya adalah anak. Gitu. Ini anak. Bar atau ber itu anak. Ini kepala sesembahan. Bisa lembu, bisa sapi, bisa kambing, bisa domba. Yang paling banyak di Israel adalah domba. Oh, oke. Hmm. Oke, udah ya. Domba, domba. Oke, oke, oke. Yang ini Tuhan, Tuhan. Bapak Ibu, Anda ngerti ya, nih ya Tuhan ya. Kalau Anda melihat di muka bumi, ini Tuhan, ini Tuhan. Nih, gitu. Kalau Anda ngatur tangan, nggak tahu dulu tangannya begitu.
Bapak Ibu Anda mengerti kalau Anda pergi ke dunia seni, pertunjukan di muka bumi, Anda pasti mengerti. Ada kadang Anda melihat gambar orang begini. Ini bukan, bukan Tuhan. Ini bukan, bukan. Yang benar itu ini. Iya, Bapak Ibu. Ini benar. Ini salah ya. Ini enggak begini. Ini benar nih. Inilah yang disebut sebagai berkat Kohanim. Jadi berkat dari imam. Jelas Bapak Ibu ya? Oke. Berkat dari imam. Sedangkan begini, kebanyakan di dunia musik, kebanyakan itu maunya begini. Salah ini ya, salah. Yang benar begini. Berkat Kohanim. Berkat seorang imam-imam Israel. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu. Nah, saya balik lagi ya. Oke. Hmm. Lama. Oke. Ups. Ini. Oke. Yang beresin tadi mana beresin? Oke, ya beresin ya. Hmm. Oke, Bapak Ibu ini apa internetnya bermasalah sebentar. Kembali lagi. Oke, ini ya. Ini Tuhan. Ini tangan. Tangan. Ini salib. Ini diartikan dari arti nama setiap huruf ya. Bapak Ibu Anda tahu ya, misalnya kalau dalet itu adalah jendela, gitu ya. He itu adalah anugerah. Kalau vau paku, gitu. Jadi setiap huruf ada artinya. Anda bacain coba baik-baik, Bapak Ibu. Baca ini. Anak domba adalah Tuhan yang tangannya disalib. Tuhan sudah memberikan arti. Arti ini Tuhan berikan di kayu salib kepada dari awal kata pertama kitab Kejadian. Tuhan sudah memberi seperti itu. Anak domba, Tuhan tangannya disalib. Siapa itu Bapak Ibu? Anda pasti bisa berkata bahwa itulah Tuhan Yesus. Jadi keselamatan itu sudah Tuhan berikan kepada Anda dan saya dari kitab Kejadian 1 ayat 1, huruf pertama, kata pertama dari kitab Kejadian. Tuhan sudah berkata, isi kitab ini adalah bicara keselamatan yang Tuhan berikan. Karena kematian Adam dan Hawa itu waktu itu, kita sudah lahir dalam sebuah dosa. Anda diperanakan sudah dalam kutuk.
Dan Tuhan mau memberikan sebuah anti bisa ulang, anti dosa, serum anti bisa dosa manusia yang turun-temurun terus diwariskan. Tuhan memberikan cara untuk melepaskannya dengan darah anak domba. Sejak hari itu, kita bisa hidup walaupun Anda sudah meninggal, walaupun nanti Anda sudah meninggal lebih dulu, tapi engkau dan saya tetap hidup sampai selama-lamanya. Konteks itulah yang Tuhan katakan, Tuhan berikan kepada manusia hari ini. Jadi Alkitab ini Tuhan turunkan, konteksnya pertama tentang keselamatan. Makanya inti keselamatan yang dikorbankan hamba-hamba Tuhan di muka bumi itu berbicara keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang kekal. Nah, Bapak Ibu, ini mudah hari ini. Kalau Anda ditanya hari ini, Bapak Ibu, tolong jelaskan yang saya katakan tadi dari awal saya jelaskan dari awal. Tolong jelaskan dari awal sampai akhir hari ini. Saya pertama dulu nih. Yang kedua berikutnya adalah kalimat kata-kata dalam bahasa yang lain. Ceritakan bagaimana Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan sebagai manusia kepada orang-orang yang belum bertobat. Waduh ya, susahnya bukan main toh Bapak Ibu. Nah, kalau Anda mengerti itu, sebab dalam Kristus itu jelas, Anda menerima dulu. Anda bukan mengerti dulu, Anda menerima Tuhan, baru Anda dibuat mengerti. Kalau dia minta, buat saya mengerti, akan bertobat. Waduh, Pak, mungkin sampai Bapak meninggal, dan pasti Bapak juga belum kenal Tuhan. Anda akan dibuat mengerti. Kalau engkau bisa buat aku mengerti ini, apa bertobat? Waduh, itu sudah dilupakan saja Bapak Ibu. Cerita yang saya ngomong tadi, kalau Anda mengerti dengan pola pikir cara manusia, kita mengerti bahwa ternyata menerima Tuhan itu hal terpenting yang kau dan saya bisa dapatkan hari ini. Bapak Ibu, di kitab ini, di kitab Kejadian, saya baru bicara Kejadian satu, belum kata bara ya, belum Elohim. Itu setiap kata mengandung unsur, bahkan seisi Alkitab ini, terutama kitab Yohanes, itu bicara banyak mengenai siapakah Tuhan, siapakah manusia, dan bagaimana manusia bisa selamat. Dan Tuhan memberikan untuk seselamat, maka Tuhan membuat sebuah konsep penyelamatan dengan satu nama, Yesus Kristus yang menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu, hari ini, kalau Anda mengerti kisah ini, engkau mengerti dan saya juga mengerti betapa beruntungnya loh, Bapak Ibu. Sebab Anda bisa bertobat hari ini. Engkau bisa ikut Tuhan hari ini. Ini karena anugerah. Kalau kita ngerti dengan kepala kita, Anda nggak bisa ngerti ini, Bapak Ibu. Sebab hari ini adalah anugerah. Kalau Anda bisa ikut Tuhan, anugerah Tuhan sudah berikan. Makanya Bapak Ibu, saya percaya bahwa setelah kita melihat hal ini, setelah kita melihat mendengar hal ini, saya mengerti bahwa Bapak Ibu belajar firman, mengerti firman, itu adalah yang terbaik di muka bumi Anda bisa dapat. Kalau Anda belajar firman di sini, akan menemukan banyak hal, bahkan beribu-ribu saya bilang, hal yang mungkin Anda belum tahu dan saya mungkin juga tidak tahu, tetapi engkau bisa menerima semuanya dengan kondisi yang baik. Bapak Ibu, firman yang Anda pegang dan saya pegang ini, makanya Pak, saya sudah modern sekarang Pak. Nah, kenapa? Saya udah nggak pakai firman yang tertulis ini Pak, sudah pakai HP. HP itu sampai dulu saya deket Pak, tidur sebelah saya. Kalau mandi saya bawa kamar mandi Pak, makan sebelah saya Pak. Itu nempel sama hidup saya Pak tiap hari HP Pak. Bagus Pak, nempel sama hidup saya. Firman nempel sama hidup saya. Ya bagus, Bapak Ibu Anda pakai saja. Tapi Anda nggak bisa coret-coret. Karena kasihan kacanya coret-coret tadi kan lecet ya. Bapak Ibu, Anda boleh pakai, tapi saya mau katakan belajar membaca firman setiap hari. Pegang ini, kalau Anda membaca tiap hari, Anda mengerti, Anda melakukannya,
engkau sebetulnya sedang membuka potensial miracle. Benih itu akan tumbuh dalam kehidupan. Dan apa yang dialirkan ada berapa banyak benih? Waduh, jutaan Bapak Ibu ada banyak benih. Satu benih engkau lakukan akan tumbuh. Dan kalau ada banyak benih sini, engkau mau lakukan, hidupmu akan berbuah lebat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini sampai sana dulu. Kalau ada kebanyakan pusing kepalanya ya. Bapak Ibu, Anda mengerti firman yang Tuhan berikan Bapak Ibu hari ini, yang Anda dengar hari ini, saya juga mengerti, saya mendengar juga, Bapak Ibu, adalah topiknya berkata Yesus pokok keselamatan yang hidup. Yesus adalah satu-satunya nama. Yesus yang kita sembah dan kita puji. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sampai nanti bulan depan kita belajar yang nomor 2. Amin.